Dalam bab kecakapan utama, sebab pembelajaran dan flow, model baru dalam pendidikan, dalam buku Emotional Intelligence, Daniel Goleman membahas tentang bagaimana flow, yaitu keadaan ketika suatu kegiatan menantang orang hingga ke batas tertinggi kemampuannya, mampu membuat seseorang ke puncak tertinggi prestasinya. Flow adalah keadaan ketika seseorang sepenuhnya terserap ke dalam apa yang sedang dikerjakannya. Perhatiannya hanya terfokus ke pekerjaan itu dan kesadaran menyatu dengan tindakan. Perhatian yang begitu terpusat menyebabkan orang hanya sadar pada kisaran persepsi amat sempit yang hanya berkaitan dengan tugas yang sedang dihadapi dan kehilangan kesadaran akan ruang dan waktu. Orang yang sedang berada dalam keadaan flow menampilkan penguasaan hebat terhadap apa yang sedang mereka kerjakan, dan respons mereka dengan sempurna senada dengan tuntutan yang selalu berubah dalam tugas itu. Dan meskipun orang menampilkan puncak kinerja saat sedang flow, mereka tidak lagi peduli pada bagaimana mereka bekerja atau pada pikiran sukses atau gagal, karena kenikmatan tindakan itu sendiri yang memotivasi mereka. Karena flow muncul di zona ketika suatu kegiatan menantang orang hingga ke batas tertinggi kemampuannya. Ketika keterampilan mereka meningkat, dibutuhkan tantangan yang lebih berat untuk sampai ke keadaan flow. Apabila suatu tugas terlampau sederhana, akan membosankan. Tetapi apabila terlalu berat, hasilnya adalah rasa cemas, bukannya flow. Bisa dikatakan bahwa penguasaan keahlian atau keterampilan dipacu terus oleh pengalaman flow, yaitu motivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik akan sesuatu hal. Entah itu bermain biola, menari, atau menyambung gen. Setidak-tidaknya, sebagian didorong oleh perasaan flow ketika melakukannya. Dalam suatu studi terhadap 200 seniman, setelah 18 tahun mereka lulus dari sekolah seni, Mihaly Csikszentmihalyi, ahli psikologi dari University of Chicago, menemukan bahwa yang menjadi pelukis-pelukis serius adalah mereka yang semasa mahasiswa menikmati kebahagiaan melukis itu sendiri. Mereka yang termotivasi memasuki sekolah seni karena mengejar mimpi ketenaran dan kekayaan, sebagian besar telah jauh melenceng dari seni setelah lulus. Csikszentmihalyi menyimpulkan, pelukis harus menyukai pekerjaan melukis itu sendiri di atas segala-galanya. Seandainya seniman di depan kanvas itu mulai bertanya-tanya berapa harga lukisannya bila terjual, atau apa komentar kritikus tentang lukisan itu, ia tidak akan mampu mengejar tujuan sebenarnya. Prestasi kreatif bergantung pada totalitas hati dan pikiran. Sebagaimana halnya flow merupakan prasyarat penguasaan keahlian tertentu, profesi atau seni, proses belajar pun memprasyaratkannya. Hasil prestasi mahasiswa-mahasiswa yang memasuki keadaan flow ketika belajar lebih baik, terlepas dari bagaimana potensi diukur oleh tes-tes prestasi. Murid-murid sebuah sekolah menengah umum khusus sains di Chicago diperingkat oleh guru-guru matematika mereka sebagai murid berprestasi tinggi atau rendah. Kemudian mereka memantau bagaimana murid-murid ini menghabiskan waktu. Setiap murid membawa radio panggil yang akan berbunyi pada waktu-waktu yang tidak tentu selama seharian untuk mengingatkan mereka agar menuliskan apa yang sedang mereka kerjakan dan bagaimana suasana hati mereka. Tak mengherankan, mereka yang berprestasi rendah hanya menghabiskan kurang lebih 15 jam seminggu untuk belajar di rumah, jauh lebih sedikit dibandingkan 27 jam seminggu yang dimanfaatkan rekan-rekan mereka yang berprestasi tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Mereka yang berprestasi rendah menghabiskan sebagian besar jam-jam santai mereka dengan bergaul bersenang-senang bersama teman dan keluarga. Ketika suasana hati mereka dianalisis, muncullah temuan yang mengesankan. Baik yang berprestasi tinggi maupun rendah menghabiskan sebagian besar waktu selama seminggu itu dengan rasa bohong bila melakukan kegiatan yang tidak memberi tantangan bagi kemampuan mereka, misalnya menonton televisi. Bagaimanapun, mereka masih remaja. Tetapi perbedaan pentingnya terletak pada pengalaman belajar mereka. Bagi mereka yang berprestasi tinggi, belajar menimbulkan tantangan flow yang mengasihkan dan menyenangkan selama 40% jam-jam belajar mereka. Tetapi bagi mereka yang berprestasi rendah, belajar hanya menghasilkan flow selama 16% seluruh waktu belajar. Mereka yang berprestasi rendah menemukan kebahagiaan dan flow di dalam pergaulan, bukan dalam kegiatan belajar. Pendek kata,
Murid-murid yang meraih prestasi hingga atau lebih dari batas kemampuan akademis mereka seringkali tertarik untuk belajar karena belajar membuat mereka mencapai flow. Sayangnya, mereka yang berprestasi rendah karena gagal mengasah keterampilan yang dapat membawa mereka ke keadaan flow, menyia-nyiakan kenikmatan belajar sekaligus menghadapi risiko terbatasnya tingkat tugas-tugas intelektual yang akan dapat mereka nikmati di masa depan. Howard Gardner, ahli psikologi Harvard yang mengembangkan teori kecerdasan majemuk, menganggap flow dan keadaan-keadaan positif yang mencirikannya sebagai salah satu cara paling sehat untuk mengajar anak-anak, yaitu memberi motivasi mereka dari dalam diri, bukannya dengan ancaman atau iming-iming. Kita harus menggunakan keadaan positif anak-anak untuk membuat mereka tertarik mempelajari bidang-bidang yang memungkinkan mereka mengembangkan keahlian, ujar Gardner. Flow merupakan keadaan batin yang menandakan seorang anak sedang tenggelam dalam tugas yang cocok. Anda harus menemukan sesuatu yang Anda sukai dan menekuninya baik-baik. Bila anak-anak bosan belajar, mereka akan berkelahi dan berlaku tidak pantas. Demikian juga didesak oleh tantangan yang membuat mereka cemas akan tugas sekolah. Tetapi bila Anda menemukan sesuatu yang amat Anda sukai, Anda akan belajar sekuatnya dan menemukan kebahagiaan di dalamnya. Strategi yang digunakan oleh banyak sekolah yang mempraktekkan model kecerdasan ganda, Gardner berkisar di seputar bagaimana menemukan profil keterampilan alamiah seorang anak, serta mempertajam kelebihan-kelebihannya, sekaligus berusaha mengatasi kelemahan-kelemahannya. Seorang anak yang secara alamiah berbakat musik atau olahraga misalnya, akan lebih mudah masuk ke dalam flow pada bidang tersebut daripada di bidang yang kurang mampu ditanganinya. Mengetahui profil seorang anak dapat menolong seorang guru menyesuaikan dengan tepat cara penyajian suatu topik kepada si anak dan memberikan pelajaran-pelajaran pada tingkat yang membuka kemungkinan adanya tantangan yang optimal. Cara ini akan membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak menakutkan atau membosankan. Harapannya adalah agar ketika anak-anak mencapai flow dalam belajar, mereka akan berani menghadapi tantangan di bidang-bidang baru, kata Gardner. Secara umum, model flow menyiratkan bahwa mencapai penguasaan keterampilan atau ilmu pengetahuan apapun idealnya harus berlangsung secara alami, sewaktu anak tertarik pada bidang-bidang yang secara spontan mengasihkannya. Rasa ketertarikan awal ini dapat menjadi benih bagi pencapaian-pencapaian tingkat tinggi bila si anak menyadari bahwa mempelajari bidang tersebut merupakan sumber kenikmatan keadaan flow. Dan karena batas-batas kemampuan seseorang harus selalu ditingkatkan untuk mempertahankan flow, hal itu menjadi motivator utama untuk menjadi semakin terampil lagi, dan hal ini akan membuat anak menjadi bangga. Tentu saja, ini merupakan model pendidikan dan proses belajar yang lebih positif daripada yang sering kita jumpai di sekolah-sekolah. Siapakah yang tidak mengenang sekolah sebagai masa-masa yang amat membosankan, sekaligus masa-masa terkurung kecemasan hebat? Mengejar flow melalui proses belajar merupakan cara yang lebih manusiawi, wajar, dan kemungkinan besar lebih efektif untuk memanfaatkan emosi demi tercapainya tujuan pendidikan. Jadi, bab kecakapan utama sebab pembelajaran dan flow model baru dalam pendidikan. Dalam buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, mengajarkan kita bahwa untuk mencapai penguasaan keterampilan atau ilmu pengetahuan apapun, idealnya harus berlangsung secara alami atau yang biasa disebut dengan keadaan flow. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.